Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Dwi Anggreni dari Biologi 2, NIM 0704212045. Tujuan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengembangkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhir yang kelak. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul perkara bid'ah atau tercelanya perilaku bid'ah. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum memasuki topik ini, kita harus mengetahui apakah bid'ah itu. Inilah pertanyaan sederhana yang ternyata memerlukan jawaban yang tidak sederhana, karena persoalan bid'ah adalah persoalan yang sangat memerlukan jawaban yang akurat. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimullah mengungkapkan bid'ah adalah dalam Islam adalah segala yang tidak diisyaratkan oleh Allah dan Rasulnya, yang tidak diperintahkan baik dalam wujud perintah wajib ataupun bentuk anjuran, seperti artinya bid'ah adalah cara baru yang dibuat tanpa adanya contoh dari syariat. Tercelanya perilaku bid'ah yang dimana telah disebutkan di hadis Arba'in Nahwawi, hadis kelima, yang berbunyi an Ummil Mukminina Ummil Abdillah Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Artinya dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Riwayat Bukhari Muslim. Jamaah-jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ceramah kita pada siang hari ini insya Allah berkenan tercelanya bid'ah dan bermajalis bersama ahli bid'ah, dan wajib berpegang pada sunnah dan tidak menyendiri dari jamaah-jamaah yang semoga Allah merahmati kita. Dan berkata Al-Iman Al-Barbahari rahimahullah Allah dalam kitabnya Syarhus Sunnah, dan ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Tidak akan tegak salah satunya kecuali dengan yang lain. Maka barang siapa mengaku Islam, mengaku ingin menegakkan Islam, ingin belajar Islam, menginginkan kejayaan, kemenangan, kemerdekaan, kebahagiaan dengan Islam, namun dia alergi dengan sunnah, berbuat birah, bermajelis dengan ahli bidah hobinya, berdebat para dai-dai sunnah dan jalan pada ahli bid'ah, atau bahkan mencela para dai sunnah dan membuat jamaah pecah belah, maka ketahuilah dia telah salah, dia telah berbuat dosa yang lebih besar daripada maksiat, karena dia telah memecahkan syariat dan memecahkan belah umat ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci zina, membenci judi, membunuh, korupsi, memperkosa, merampok, dan lain sebagainya. Namun Allah Azza wa Jalla lebih membenci pada orang yang mengatasnamakan
Lalu dia berbuat sesat yang tidak pernah dicontohkan oleh para tabi'in dan para sahabat, para salafus saleh. Islam adalah sunnah, dan termasuk sunnah adalah barang siapa meninggalkan jamaah dan menyendiri dari cara mereka beragama, maka sesungguhnya dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya dan melesat keluar merusak Islam sebagaimana anak panah menembus ke sasarannya. Ketahuilah jemaah yang semoga dirahmati Allah, sesungguhnya agama ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari akal-akal manusia. Tugas manusia hanya menerima ilmu dan hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka jangan sekali-sekali seorang muslim mengikuti akal dan hawa nafsunya dalam beragama sehingga dia bertemu Allah dalam keadaan rugi dan tidak mempunyai hajat atas alasan yang bisa menyelamatkan dia dari, karena setiap bid'ah, semua bid'ah adalah kesesatan dan penyerunya, pencetusnya semuanya di neraka, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hatilah dari bid'ah yang kecil dan ahlinya, karena sesungguhnya sesuatu yang besar tidaklah muncul kecuali mulai dari hal yang kecil. Betapa banyak manusia tergelincir ke dalam kesesatan mulai dari menganggap enteng yang kecil, lalu mulainya menganggap bid'ah dan kesesatannya itu sebagai petunjuk dan sunnah, dan menganggap petunjuk dan sunnah sebagai suatu bentuk yang aneh dan asing, dan tersesatlah dia. Kenapa ulama mengatakan tidaklah muncul satu bid'ah kecuali mati? Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran yang mutlak yang wajib kita ketahui, sedangkan akal-akal manusia sangatlah terbatas. Hal bisa diambil dan bisa ditinggalkan, maka barang siapa berkeyakinan membenarkan mutlak ada pada seseorang atau ada pada sesuatu kelompok atau pada seperempat mazhab dan tidak ada yang lainnya, maka sungguh dia telah tersesat dan bisa terjerumus kepada bid'ah dan kekafirannya. Seluruh kaum muslim pasti bersepakat bahwa agama Islam adalah yang telah disempurnakan oleh Allah. Pasti bersepakat tentang hal ini, dan saya jamin tidak ada yang menyelisihi akan hal ini. Artinya, saya dan seseorang pun dari kaum muslim tidak akan mungkin berbeda pendapat dalam perkara ini, yaitu bahwa agama Islam telah sempurna dengan seluruh makna kesempurnaannya. Sempurna, benar-benar sempurna, tidak butuh tambahan dan tidak butuh pengurangan, tidak butuh perbaikan dan tidak butuh renovasi, benar-benar sempurna. Kamu agamamu. Surat Al-Maidah ayat 3. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma akmalatum lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk oleh karenanya Islam sempurna, tidak butuh tambahan dan tidak butuh pengurangan, tidak butuh masukan dan tidak butuh perbaikan. Maka Allah menjadikan Nabi kita sebagai penutup para Nabi dan diutus kepada seluruh makhluk jin dan manusia. Maka tidak ada sesuatu yang halal pun kecuali apa yang telah dihalalkan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam agama Islam, dan tidak ada sesuatu yang haram pun kecuali apa yang telah diharamkannya, dan tidak ada agama, tidak ada tata cara beribadah apapun bentuknya kecuali yang diisyaratkan atau yang disyariatkan olehnya. Maka seluruh yang diberitahu oleh Rasulullah itu adalah benar adanya, nyata, tidak ada dusta dan tidak ada pengingkaran di dalamnya. Untuk dari itu, maka kita jauhilah perbuatan bid'ah dan mohon ampun kepada Allah dan berdoalah kepadanya agar kita dijauhi dan dilindungi dari bid'ah. Demikianlah isi ceramah kita hari ini. Semoga kita selalu berada dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.